Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aska Al Silacapi. Semoga teman-teman semuanya hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini saya mau coba mengenalkan ya, sekaligus nge-review atau membahas sebuah honing ya. Ini saya baru saja dapat honing ya, FDIC Dikoron yang polis ya. Jadi ini benar-benar honing ya, bukan sharpening. Nah, ini penampakannya. Jadi benar-benar halus tanpa serat ya. Nah, ini markingnya ada di sini ya, FDIC made in Germany. Honing ini panjangnya panjang sticknya atau rodnya 30 cm. Kemudian ini yang model oval ya, model oval. Nah, kemudian apa sih fungsinya honing itu? Ya, ini untuk teman-teman yang mungkin baru mengenal ya. Jadi honing itu fungsinya lebih ke meluruskan mata bilah ya. Jadi pisau-pisau sembelihan yang kita pakai menyembelih kambing ataupun sapi ya, ada kemungkinan si mata bilahnya itu rolling ya, atau meleot gitu ya. Nah, jadi ketika mau dipakai lagi, kita honing menggunakan ini ya, kita kosrek menggunakan honing ini ya. Nah, kalau ini sharpening ya, ini sharpening ya, ini FDIC juga Balkan. Nah, yang ini Tramontina ya. Ini yang fine cut, ini yang regular cut ya, kasar. Nah, kalau sharpening ini berserat ya, tuh kelihatan ada seratnya ya. Ada yang kasar, ada yang medium, ada yang fine cut ya, kemudian ada yang lebih halus lagi, sapphire cut ya. Nah, kalau sharpening ini lebih ke mengasah ya, jadi fungsinya untuk menajamkan seperti itu ya. Jadi kalau yang sharpening yang kasar itu ya, dia lebih cocoknya ke pisau-pisau boning, kemudian pisau skinning ya. Itu cocok banget nih pakai yang ini nih, sharpening yang regular atau yang kasar ya. Nah, kalau yang fine cut ya bisa juga sih untuk pisau boning ya, pisau skinning bisa juga, cuman dia halus ya, terlalu halus ya. Jadi ini cocok juga ya, bisa juga digunakan untuk pisau-pisau sembelihan ya. Kalau nggak ada honing ya, bisa pakai ini ya, bisa pakai sharpening tapi yang halus ya seratnya. Nah, ini pisau-pisau kemarin ya yang saya pakai untuk menyembelih di Idul Adha ya. Nah, ini Hulusi Argut. Nah, ini cap garpu ya, ini Hulusi eksklusif. Nah, ini Willis Gen 1. Nah, ini Pasador ya. Kemudian ini Carbon Steel ya, buatan AGB Bondowoso ya. Ini Waldemar. Nah, kalau ini memang ini bukan punya saya ya, ini punya teman ya, kebetulan setelah dipakai kemarin ini minta diasahin ya. Nah, jadi ini bila-bila yang saya pakai kemarin ya. Nah, ini belum diapa-apakan ya. Jadi baru aja kita lap-lap ya, dicuci, kemudian dilap, dikeringin gitu ya. Belum sempat diasah lagi pakai batu ya.
Ya, jadi nanti kita lihat bilah-bilah yang sudah dipakai ini kemarin untuk sembelih ya, kan ada kemungkinan mata bilahnya rolling ya, atau meleot sedikit ya. Nah, kita coba di honing pakai ini ya. Nah, untuk standar asahnya kemarin saya memang Hulusi Argut, kemudian Garpu, Hulusi eksklusif ya, Willys Gen 1, kemudian ini Carbon Steel ya, sama Pasador. Ini memang saya asah standar slash tisu ya, karena saya memang ingin coba ya, kalau pisau-pisau ini diasah dengan standar slash tisu itu ketika dipakai untuk menyembelih bagaimana ya. Jadi saya ingin coba-coba aja ya. Nah, kalau tahun kemarin ya, karena saya memang jagal tahunan ya, bukan harian ya. Nah, kalau tahun kemarin saya memang standarnya Pascat HVS lancar gitu ya. Ya, kemudian dipakai untuk menyembelih ya, rasanya gimana ya. Nah, untuk tahun ini saya memang sengaja yang saya pakai ini semuanya standar slash tisu ya. Kemudian saya pakai biar saya bisa merasakan ya perbedaannya seperti itu. Nah, ini contoh aja nih ya, contoh aja. Ini pisau Carbon Steel ya. Ini kemarin dipakai sembelih kambing ya, 4 ekor ya. Nah, ini hasilnya nih. Tuh, kelihatan enggak ya, susah nih kena cahaya ya. Tuh. Nah, di sini ada chipping tuh ya. Tuh. Ada chipping ya di mata tuh, kelihatan ya, di mata bilahnya ada chipping. Nah, kemudian tuh di sini rolling ya, meleot ya. Nah, ini tajamannya luar biasa ya, tajamnya luar biasa. Cuman setelah kita dipakai untuk 4 ekor kambing, saya periksa, oh ini ada rompal atau chopping ya, kemudian ada rolling juga ya. Nah, inilah fungsinya honing ya, fungsinya honing. Jadi ketika mau kita pakai, kita kosrek dulu untuk mengembalikan yang rolling tadi ya. Cuman kalau sampai chipping kayak ini ya nggak bisa ditangani kalau dengan honing ya. Nah, kemudian ini yang Hulusi Argut juga kelihatan ya, meskipun sedikit ya, kelihatan ada rolling-rollingnya ya, meskipun sedikit. Ini kemarin untuk 4 ekor sapi ya, kelihatan ada rolling-rollingnya dikit ya. Nah, kalau Garpu cuma dipakai untuk 1 ekor ya, kelihatannya ini aman kelihatannya ya. Ini juga sama ya, untuk 1 ekor aja sapi ya. Nah, kelihatannya ada rolling dikit ya. Nah, ini kalau ini spesial kemarin ya, spesial dapat 1 ekor sapi Bali ya, luar biasa, kulitnya tebel banget ya. Nah, tapi setelah saya cek ya, kelihatannya sih aman ini ya, kelihatannya aman mata bilahnya. Nah, ini juga kelihatan agak ada sedikit ya rolling-rollingnya ya di mata bilahnya. Ini juga sama untuk sapi ya. Jadi ada yang ngomong pisau sembelih ya nggak harus di honing juga nggak apa-apa ya, bisa dipakai ya, asalkan sudah diasah pakai batu ya. Kemudian setelah dipakai sembelih ya, mau dipakai lagi nggak usah di honing juga bisa, nggak masalah ya. Memang betul ya, cukup di stropping aja pakai celana jeans gitu ya. Ya memang betul ya, memang betul. Satu pisau sembelih ini bisa dipakai untuk beberapa ekor sapi ya, memang betul ya. Dan nggak perlu di honing ya, dengan syarat apa? Dengan syarat
ngasahnya benar-benar tajam ya, harus benar-benar tajam ya oleh batu asah ya. Nah kemudian ketika kita sembelih ya, ini si mata pisau ini jangan sampai kena tulang ya. Nah ini hanya bisa dilakukan oleh jagal-jagal yang sudah senior, yang jam terbangnya sudah tinggi ya. Jadi dia ngasah ya di batu asah cukup sekali aja ya sebelum dipakai. Nah, kemudian ketika mau dipakai sembelih sapi yang lain nggak perlu pakai honing ya, cukup dikosrek-kosrek di di strapping aja pakai kulit atau celana jeans ya. Ya memang betul ya, tapi syaratnya itu harus benar-benar tajam. Kemudian ketika menyembelih jangan sampai kena tulang ya. Jadi si mata tetap aman ya. Jadi untuk sembelih 5 ekor, 10 ekor tanpa asah pun ya bisa ya. Meskipun ya tetap performanya tetap berbeda ya dari sembelihan yang pertama ya. Nah, seperti ini kemarin dicoba 4 ekor ya sapi ya. Pas sembelihan pertama ya bagus ya, enak banget ya. Kedua ya enak, kemudian ketiga performanya mulai menurun ya. Yang keempat ya mulai menurun lagi ya. Jadi ya tetap aja ya performa tetap menurun ya. Karena ya itu yang nyembelih ya cuman setahun sekali ya, jam terbangnya cuma setahun sekali, jadi kurang jam terbang ya. Jadi ya pasti ketika dipakai itu menyentuh tulang ya, sehingga mata bilahnya berubah, rolling ya, akhirnya performa juga berubah. Makanya yang aman ya bawa honing ya. Jadi ketika selesai sembelih satu, kemudian mau dipakai ke sapi berikutnya atau kambing berikutnya ya, kita honing dulu ya. Atau cari amannya dengan cara kita bawa gacoan banyak ya, bawa pisau banyak ya. Jadi satu pisau untuk satu atau 2 ekor ya, atau 3 ekor. Kemudian satu pisau lagi untuk 3 ekor lagi ya, atau 2 ekor gitu ya. Jadi bawa pisau banyak ya. Jadi meskipun nggak bawa honing ya, itu insya Allah aman ya. Ya syaratnya itu ya, tanpa honing bisa ya, tapi syaratnya harus benar-benar tajam, kemudian jangan sampai kena tulang ya. Atau kalau enggak bawa pisau banyak ya, jadi semua pisau dipakai ya, jadi insya Allah aman ya. Nah kita mau review ini ya, review honing ini ya, FDIC Dikoron yang polis ya. Kita mau coba ya, ini kemarin udah pada dipakai ya, kemudian belum kena batu asah lagi. Kita coba honing ya, apakah ketajamannya kemudian kembali ya. Ya ini kan ada beberapa mata bila yang rolling gitu ya. Nah, kita coba kosrek pakai honing FDIC ini, kemudian kita coba ke tisu lagi ya, apakah bisa untuk slash tisu kembali seperti asahan awal gitu ya. Kecuali yang ini, kalau yang ini memang ini punya teman, kemudian asahannya juga bukan asahan saya, jadi nggak tahu awalnya ini seperti apa ngasahnya ya. Jadi kurang tahu yang ini ya, tapi nanti dicoba aja ya. Nah, kita coba nih yang pasador dulu ya.
kita coba, kita kosrek ya. Nah ini kalau honing nih halus banget nih ya, halus banget, nggak ada apa, nggak ada rasanya lah ya, halus banget ya, memang nggak berserat. Jadi suaranya pun ya cuman kayak gini aja. Kita coba ya untuk ke tisu seperti apa, apakah seperti semula ya setelah dipakai untuk menyembelih ya. Ini meskipun satu ekor aja ini yang ini. Bismillah, kita coba ya. Wah ini seperti ini hasilnya ya, masih oke lah ya. Jadi mantap ya. Ya, intinya ini bisa mengembalikan ketajaman seperti semula ya honing ini ya. Kita coba yang mana ya? Nah, yang ini nih, yang dipakai ke 4 ekor ya. Coba. Atau kita coba ke tisu dulu seperti apa ya. Setelah dipakai sembelih 4 ekor apa masih bisa slash tisu ya, seperti asahan awal. Susah ya, ya bisa. Nah, kita coba di kosrek pakai honing FDIC ya. Kita coba ya, bismillah. Ini yang rollingnya kelihatan banget ini, yang Hulusi Argut ya. Kita coba setelah di kosrek bagaimana performanya. Mantap ya. Tuh ya, kena tuh. Oke, ini udah. Kita coba nih, kita coba garpu nih ya, kita coba dulu ke tisu. Coba setelah dipakai untuk sembelih 1 ekor ini bagaimana, apakah masih bisa slice tisu? Kali ini masih bisa. Nah, sebelum diasah juga udah bisa nih kalau yang ini. Coba yang ini, yang Hulusnya eksklusif. Nah, setelah dipakai sembelih ini hasilnya ya, sudah berubah berarti mata bilahnya ya. Nah, kita coba kosrek pakai honing. Oke, kita coba. Mantap ya. Tuh. Hasilnya ya setelah dikosrek pakai honing ya. Oke, mungkin cukup ya. Jadi ini pisau-pisau yang sudah dipakai sembelih ya. Kemudian mungkin mata bilahnya ada yang rolling-rolling, meleot-meleot ya. Kita honing lagi, performanya kembali seperti semula ya ketika diasah
sebelum dipakai ya. Yang ini yang Waldemar. Ini Waldemar punya orang ini. Saya nggak tahu diasah awalnya seperti apa. Kita coba yang Waldemar Optimus ke tisu seperti apa. Oh, bisa. Udah bisa ya. Cuman nggak halus. Coba deh kita kosrek ya seperti apa. Pengen tahu hasilnya aja ya. Bismillah, kita lihat hasilnya. Wah, kok nggak bisa ya? Oh, bisa. Tuh ya. Oke teman-teman, itu aja ya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semoga bisa jadi referensi teman-teman yang lagi cari honing ya. Ini honing FDIC di Coron Polis ya. Sekali lagi, honing ini sangat membantu kita ya, terutama untuk jagal-jagal yang kalau nyembelih ya kemungkinan kena tulang ya. Ya karena jam terbangnya masih kurang ya. Kemudian bisa nggak pakai honing ya? Bisa aja ya. Syaratnya tadi ya, pisau harus benar-benar sangat tajam. Kemudian ketika dipakai jangan sampai kena tulang ya. Atau sediakan pisau lebih dari satu ya, supaya bisa ganti-ganti ya, jadi aman meskipun nggak bawa honing ya. Ya meskipun yang namanya juru sembelih ya, kalau saya sih wajib ada pisau cadangan, wajib ya ada pisau cadangan. Jadi ketika di lapangan terjadi apa-apa ya, masih ada satu pisau lagi ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini ya, sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.